Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi teks. Untuk fungsi teks ini Anda bisa membuka lagi materi yang sudah Bu Rof berikan di materi pertama. Fungsi teks ada left, right, min, let, dan concatenate. Fungsi teks ini digunakan untuk menampilkan karakter dari awal, dari akhir, dan dari tengah. Kita langsung ke contoh soalnya. Anda harus menghafalkan penulisan rumusnya. Jadi misalkan untuk left, penulisan rumusnya sama dengan left dalam kurung sel jumlah karakter yang akan ditampilkan. Left di sini untuk menampilkan karakter dari kiri atau dari awal. Jika kita melihat contoh di sini, Bu Rofika mempunyai kata Probolinggo. Berarti karakter dari awalnya adalah huruf P atau karakter paling awal. Sedangkan right digunakan untuk menampilkan karakter dari kanan. Di sini untuk kata Probolinggo, karakter paling kanan adalah huruf O atau paling akhir. Sedangkan mid digunakan untuk menampilkan karakter di tengah. Yang dimaksud di tengah di sini bukan berarti misal kata Probolinggo berarti oli, ini ada di tengah Bu, karena ada di tengah-tengah kiri dan di tengah-tengah kanan. Bukan. Yang dimaksud di tengah di sini adalah setelah huruf awal. Jadi kalau kita mau menampilkan karakter R, berarti ini menggunakan fungsi mid. Karena huruf R ini tidak terletak di paling kiri. Ini sudah berada di tengah. Misal Bu Rofika ingin menampilkan huruf G, berarti yang Bu Rofika gunakan adalah fungsi mid, karena fungsi mid ini tidak terletak di paling akhir. Nah, G ini sudah terletak di tengah. Jadi misal contoh soal, Bu Rofika ingin menampilkan kata pro, karena huruf P atau huruf yang paling awal ikut, sehingga Bu Rofika menggunakan fungsi left. Diikuti saja di sini, sama dengan left diketik di keyboard Anda. Dalam kurung sel, di sini Probolinggo ada di sel mana? Di sel H2, maka H2-nya diklik. Setelah H2 diklik, di sini ada koma. Setiap komputer beda-beda, ada yang koma, ada yang pakai titik koma. Di sini punya Bu Rofika menggunakan koma, kita klik koma. Jumlah karakter yang akan ditampilkan. Karena Bu Rofika ingin menampilkan kata pro, ada berapa karakter yang ditampilkan? Di sini dilihat P, R, dan O. Berarti ada 3 karakter. Sehingga kita klik di sini 3. Setelah selesai kita tutup kurung lalu enter. Nah, maka untuk menampilkan kata pro menggunakan left karena berada di paling kiri sendiri huruf P-nya. Sedangkan yang kedua, untuk menampilkan karakter go, diperhatikan di sini G dan O. Karena O ikut, O adalah karakter paling kanan, sehingga kita menggunakan fungsi right atau fungsi kanan. Kita ikuti sama dengan right. Sama seperti tadi, ada di sel mana? H2, koma. Untuk menampilkan kata go ada berapa karakter? Ada 2, G dan O, sehingga kita sematkan di sini angka 2, tutup kurung, enter. Oke, ini tadi ya, go sama dengan right dalam kurung H2, 2 dari mana Bu? Dari berapa karakter yang akan kita tampilkan? G, O, ada 2 karakter. Oke, selanjutnya contoh untuk mid. Oke, contoh untuk mid kita di sini saja. Mid untuk menampilkan karakter dari tengah. Penulisannya sama dengan mid. Dalam kurung selnya ini kita ikuti, koma awal mulai. Awal mulai artinya berapa langkah dari kiri untuk menuju karakter yang ingin kita tampilkan. Jadi misal untuk mid ini kita ingin menampilkan kata oli. Nah, kita hitung dari kiri untuk menuju huruf O ada berapa langkah? P, R, O, B, O. Ada 5 langkah. Sehingga awal mulai kita cantumkan di sini 5. Karena 5 langkah dari kiri untuk menuju huruf O, yaitu tadi P, R, O, B, O.
Nah, selanjutnya koma lagi, jumlah karakter yang akan ditampilkan. Sekarang kita akan menampilkan huruf apa atau karakter apa? Oli. Ada berapa huruf di sana? O, L, I. Ada 3 karakter, sehingga kita sematkan di sini angka 3. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Nah, maka untuk menampilkan kata oli menggunakan mid karena letaknya di tengah-tengah. Untuk menampilkan pro tadi menggunakan left karena di paling awal. Sedangkan go menggunakan right karena letaknya di paling kanan. Nah, untuk menyelesaikan ini Anda tinggal membaca ketentuannya. Untuk menampilkan kolom status diperoleh berdasarkan karakter terakhir dari kode pegawai. Anda perhatikan ini kode pegawainya. Karakter terakhir berarti apa? Berarti di sini Anda akan menampilkan B. Yang untuk Fatimah akan menampilkan K. Selanjutnya Jatmiko akan menampilkan B. Nah, B ini letaknya di mana? Di paling kiri atau paling kanan? Anda sudah tahu kalau paling kanan berarti fungsi yang digunakan adalah apa? Left, right, atau mid. Oke ya. Sedangkan yang kedua, jabatan ditentukan dari 2 karakter awal. Diperhatikan 2 karakter awal dari kode pegawai. Berarti apa di sini? Yang pertama karakter awalnya AB. Di sini KB. Nah, karakter awal berarti untuk menggunakannya fungsi apa? Left, right, atau mid. Nah, karakter awal di sini adalah menggunakan left. Nah, sedangkan golongan sama seperti tadi. Golongan dengan karakter ke-6. Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nanti kalau rumus Anda benar, yang muncul di golongan ini adalah angka 4, angka 3, angka 2, angka 1. Golongan karakter ke-6. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3. Spasi atau tanda strip ini dihitung ya, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti nanti kalau rumus Anda benar di golongan ini akan muncul angka 4, angka 3, angka 2, angka 1. Begitu untuk fungsi tes.